Perkenalkan, nama saya Ivan Trisna Putra, nomor absen 17, kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan meresensi film Yowes Band. Film Yowes Band disutradarai oleh Fajar Nugros dan Bayuska, diproduseri oleh Chan Parweservia dan Via Servia. Film ini bergenre drama komedi, diproduksi oleh Starvision, rilis pada 22 Februari 2018 dengan durasi 99 menit. Pemeran dalam film ini yaitu Bayuska sebagai Bayu, Brandon Salim sebagai Nando, Joshua Suherman sebagai Doni, Tutus Thompson sebagai Yayan, Cut Meriska sebagai Susan, Glenka Cisara sebagai Glenka, Aliyah Faijah sebagai Aliyah, Arif Didu sebagai Cak John, Muhammad Kli Aco sebagai Fajar, Devina Aurar sebagai Stevia, NC Bagus sebagai Satpam Sekolah, Erik Estrada sebagai Kamidi atau tukang becak, Yuda Keling sebagai penjual pentol cilok, Kartolo sebagai pelanggan warung pecel, Cak Sapari sebagai pelanggan warung pecel, Erik Sukamdi sebagai juri 1, Sandi Pasben sebagai juri 2, Tretan Muslim sebagai juri 3, Richard O sebagai Papa Nando, Ria Ricis sebagai MC konser musik, UU sebagai Nugros, Tri Yudima sebagai Pujum atau ibunya Bayu. Film ini bercerita tentang anak SMA yang bernama Bayu. Ia jatuh cinta kepada Susan, yang dikenal memiliki follower banyak dan juga sebagai anak OSIS. Bayu tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Susan karena ia hanya seorang penjual pecel keliling di sekolahnya dan ia dijuluki sebagai pecel boys. Keadaan berubah ketika Bayu mendapatkan voice note dari Susan. Ia merasa lebih berani untuk mendekati Susan. Padahal niat Susan untuk mendekati Bayu agar ia mendapatkan diskon dari pecel yang Bayu jual untuk kebutuhan OSIS. Mengetahui hal tersebut, Bayu sangat sakit hati dan ia berniat untuk membuat band agar dirinya populer di sekolah. Bayu bersama sahabatnya Doni menyebar pamflet audisi untuk gabung ke band mereka. Dari sekian banyak orang yang mendaftar hanya Yayan yang dikenal sebagai tukang rambut di masjid. Doni dan Bayu merekrut Nando karena menurut mereka ketampanan Nando bisa membuat band mereka lebih populer. Keinginan Yowes Band untuk menjadi band yang populer tidak semudah yang dibayangkan. Mereka sempat putus asa karena audisi pertama yang mereka lakukan gagal. Namun mereka bangkit dengan ide membuat video klip untuk diunggah ke YouTube. Respon penonton sangat bagus sehingga Yowes Band menjadi terkenal seperti apa yang diinginkan. Konflik terjadi ketika Yowes Band sudah mulai terkenal. Bayu merasa apa yang ia inginkan sudah tercapai, yaitu bisa dekat dengan Susan. Doni, Yayan, dan Nando merasa Bayu sangat egois, sehingga band ini terancam bubar. Kelebihan film ini menurut saya adalah menggunakan hampir 90% bahasa Jawa di dalam dialognya, sehingga membuat film ini berbeda dengan film Indonesia lainnya. Selain itu, yang membuat film ini menarik, lagu yang diciptakan Yowes Band di film ini full bahasa Jawa dan lirik lagunya terdapat unsur komedi. Bagi penonton yang tidak mengerti bahasa Jawa, film ini disediakan terjemahannya. Kekurangan dari film ini menurut saya di salah satu adegan ketika Yowes Band berkumpul dan membahas masalah yang ada di band ini, Susan disuruh menunggu di luar oleh Bayu, tetapi Susan marah dan memilih untuk pulang. Menurut saya agar dramanya terlihat lebih logis, Susan saat itu harus memilih menunggu di luar daripada pulang dan marah. Karena sebagai penonton, menurut saya hal tersebut sangat berlebihan. Selain itu, kekurangan dari film ini menurut saya, film ini bergerak berdasarkan satu sketsa ke sketsa lain, sehingga membuat saya merasa film ini hanyalah sekumpulan sketsa komedi tanpa ada tarik ulur emosi benang merahnya. Bisa dibilang terlena.
Film ini cocok ditonton oleh kalangan anak muda karena berdekatan dengan keseharian mereka. Kesimpulannya, film Yo Wes Ben ini film komedi yang sangat menarik serta mengangkat budaya Jawa dengan menggunakan hampir 90% bahasa Jawa dalam dialognya. Sekian resensi film Yo Wes Ben dari saya. Terima kasih.